Metropolis paling canggih di Asia ini, nightlife-nya mampu membuat merinding individu di belahan dunia manapun. Suguhan entertain plus-plusnya blak-blakan, mulai seks service yang high class hingga underground, dari pijat panas hingga striptease. Hypermarket seks menjadi peta gairah malam yang menggoda naluri nakal. Lalu apa saja yang masuk kategori the hottest alias paling panas, dan bagaimana para eksekutif muda di sana menghabiskan kesenangan? Sisi remang-remang di Jepang memang sebuah keniscayaan. Ketika fantasi berkembang menjadi realitas dan tren gaya hidup baru, aroma sensasi sensual transaksi seks komersial pun menjadi daya tarik tersendiri. Para penyaji menu pelampias syahwat seolah juga sudah berhitung. Mereka mengincar mesin uang paling potensial, kalangan eksekutif muda, dan petualang cinta yang punya fantasi seks luar biasa. Di Jepang, setidaknya di zona lampu merahnya, semua itu tersaji apa adanya. Ada namanya Kamakura, ada namanya Pink Salon, ada banyak juga ya kayak klub gitu-gitu juga banyak. Biasanya kalau klub itu berpusat di Roppongi. Kalau Kamakura itu seperti hostess, tempat kita cuma datang, minum, bicara-bicara sama perempuan yang ada di situ. Tapi di situ itu nggak lebih dari cuma bicara gitu, ngobrol gitu. Ada juga tempat yang bisa lebih dari sekedar bicara gitu. Nah biasanya itu untuk di Kamakura itu perempuannya itu dia setelah itu dia kasih name card ya, name card itu dengan email segala macam. Itu nggak bisa BL ya, bisa apa ya, booking luar mungkin ya, nggak bisa. Nah tapi gimana cara tamu itu follow up di luar, ngelobinya dengan perempuan itu di luar. Bisa jadi berlebihan jika dibilang di negeri seribu sakura ini menu seks tersaji vulgar. Karena Jepang toh punya fantasi seks dan sudut pandang sendiri. Vulgar atau tidak hanya cara pandang yang membedakan. Namun kalau bicara keliaran macam apa yang menyeruak dan menantang hidung belang, sejumlah tempat di Jepang siap menyajikan menu plus-plus seks service. Widham, mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Tokyo ini, punya cerita lebih. Yang terkenal itu memang Kabukicho ya. Kabukicho itu ada di daerah Shinjuku. Shinjuku di situ itu lokasinya cukup luas sekali. Itu dari segala macam. Tapi di situ nggak hanya di situ juga banyak restoran, ada bioskop, segala macam banyak. Tapi memang rata-rata tempat seperti itu. Ada striptease, ada ya Kamakura, ada panti pijat, dan ya tapi biasanya memang kalau daerah situ nggak jauh dari mafia ya. Shinjuku, Shibuya, hingga Roppongi memang dikenal kawasan paling dinamis. Tipikal wajah kota yang tak pernah tidur. Juga untuk kehidupan malamnya. Geliat malam di Kabukicho atau Dogenza di Shibuya District hingga Okubo seolah menawarkan hipermarket seks non-stop. Pelayanannya, mulai dari servis, blowjob ala Pink Salon, hingga terakura mandi seks bersama. Pink Salon itu lip service ya. Dia lip service itu 5.000 yen. Lip service itu, tapi nggak bisa lebih dari itu ya. Nggak bisa lebih. Ada tempat yang kita bisa pegang perempuan itu, dan ada tempat yang kita nggak bisa pegang perempuan itu. Denyut
kehidupan malam di Jepang seolah menyedot naluri paling liar lelaki-lelaki malam. Pink Salon, Love Hotel, Sex Shop, Blue Film Theater, hingga Nozoki Heiya. Sajian striptis khas Jepang seolah merealisasikan fantasi mereka-mereka yang doyan sekaligus royal dalam soal seks. Ekspresif? Boleh jadi. Seekspresifnya mereka merealisasi fantasi seks garis keras seperti sadisme seks bondage misalnya, yang kini jadi tren di kalangan eksekutif muda Jepang. Itu ada tempatnya ya, ada. Nah, itu ada tempatnya. Ya memang kekerasan dipecut kayak disiram lilin panas segala macam, itu ada memang. Wah, makin panas juga ya pemirsa. Seolah Jepang tak pernah kehabisan energi. Jangan beranjak dulu, fenomena akan segera kembali.